Modul pertama adalah jaringan hari ini. Selanjutnya adalah perkenalan. Mengapa kita harus mempelajari modul ini? Karena modul ini akan membawa Anda menuju karir yang sukses di bidang teknologi informasi dengan memberi Anda pemahaman dasar tentang pembuatan, pengoperasian, dan pemeliharaan jaringan. Selanjutnya adalah judul modul. Judul modul adalah yang pertama jaringan hari ini, yang kedua adalah tujuan, menjelaskan kemajuan teknologi jaringan modern. Topik yang akan kita bahas selanjutnya adalah jaringan mempengaruhi kehidupan kita, komponen jaringan, representasi dan topologi jaringan, jenis jaringan umum, koneksi internet, jaringan yang Anda, tren jaringan, keamanan jaringan, profesional, TI. Selanjutnya adalah jaringan mempengaruhi kita atau mempengaruhi kehidupan kita. Jaringan menghubungkan kami. Di antara semua hal penting bagi keberadaan manusia, kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain berada tepat di bawah kebutuhan kita untuk mempertahankan kehidupan. Di dunia sekarang ini, melalui penggunaan jaringan, kita terhubung dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya. Orang yang memiliki ide dapat berkomunikasi secara instan dengan orang lain untuk mewujudkan ide tersebut. Selanjutnya adalah video atau pengamalan belajar Cisco Networking Academy. Pengubahan di dunia tidak dilahirkan, mereka dibuat sejak tahun 1997. Cisco Networking Academy telah berupaya mencapai tujuan untuk mendidik dan membangun keterampilan generasi berbakat berikutnya yang diperlukan oleh ekonomi digital. Selanjutnya adalah tidak ada batasan. Kemajuan teknologi jaringan mungkin merupakan perubahan paling signifikan di dunia saat ini. Hal-hal tersebut membantu menciptakan dunia di mana batas-batas negara, jarak geografis, dan keterbatasan fisik menjadi kurang relevan sehingga hambatan-hambatan yang ada semakin berkurang. Penciptaan komunitas online untuk pertukaran ide dan informasi berpotensi meningkatkan peluang produktivitas di seluruh dunia. Komponen jaringan, peran tuan rumah. Jika Anda ingin menjadi bagian dari komunitas online global, komputer, tablet, atau ponsel pintar, Anda harus terhubung ke jaringan terlebih dahulu. Jaringan itu harus terhubung ke internet. Topik ini membahas tentang bagian-bagian jaringan, dan lihatlah apakah Anda mengenali komponen ini di jaringan rumah atau sekolah Anda. Salah satunya adalah server adalah komputer dengan perangkat lunak yang memungkinkan memberikan informasi seperti email atau halaman web ke perangkat akhir lain di jaringan. Setiap layanan memerlukan perangkat lunak server terpisah. Misalnya, server memerlukan perangkat lunak server web untuk menyediakan layanan web di jaringan. Contoh pada gambar berikut ini. Tabel di bawah ini akan menyantumkan 3 jenis server yang umum. Yang pertama adalah surel, yang kedua adalah jaringan, yang ketiga adalah mengajukan. Perangkat lunak klien dan server biasanya dijalankan pada komputer terpisah, namun ada juga kemungkinan suatu komputer digunakan untuk kedua peran tersebut secara bersamaan. Dalam usaha kecil dan rumah, banyak komputer berfungsi sebagai server dan klien jaringan. Jenis jaringan disebut dengan jaringan peer-to-peer. Contohnya adalah sebagai berikut. Dan keuntungan menggunakan jaringan peer-to-peer adalah mudah diatur, kurang rumit, biaya lebih rendah, dan dapat digunakan untuk tugas sederhana seperti mentransfer file dan berbagi printer. Perangkat akhir. Perangkat akhir adalah sumber atau tujuan pesan yang dikirimkan melalui jaringan. Contohnya adalah sebagai berikut ini.
Perangkat perantara. Perangkat perantara menggunakan alat perangkat akhir tujuan bersama dengan informasi tentang interkoneksi jaringan untuk menentukan jalur yang harus diambil pesan melalui jaringan. Contoh perangkat perantara yang lebih umum dan daftar fungsinya ditunjukkan pada gambar berikut ini. Media jaringan. Komunikasi ditransmisikan melalui jaringan pada media. Media menyediakan saluran yang dilalui pesan dari sumber ke tujuan. Jaringan modern terutama menggunakan 3 jenis media untuk menghubungkan perangkat seperti yang tertuju pada gambar berikut ini. Yang pertama adalah tembaga, yang kedua adalah serat optik atau fiber optik, yang ketiga adalah nirkabel. Selanjutnya adalah representasi jaringan. Arsitek dan administrator jaringan harus mampu menunjukkan seperti apa jaringan mereka nantinya. Mereka harus dapat dengan mudah melibatkan komponen mana yang terhubung ke komponen lainnya, di mana lokasinya, dan bagaimana komponen tersebut akan dihubungkan. Sebagai contoh adalah gambar berikut ini. Diagram topologi. Diagram topologi adalah dokumentasi wajib bagi siapapun yang bekerja dengan jaringan. Mereka menyediakan peta visual tentang bagaimana jaringan terhubung, dan ada 2 jenis jaringan topologi, yaitu diagram topologi fisik dan diagram topologi logis. Jaringan berbagai ukuran. Jaringan tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari jaringan sederhana yang terdiri dari 2 komputer hingga jaringan yang menghubungkan jutaan perangkat. Jaringan rumah sederhana memungkinkan Anda untuk berbagi sumber daya seperti printer, dokumen, gambar, musik, di antaranya beberapa perangkat lokal. Internet adalah jaringan terbesar yang ada. Faktanya, istilah internet berarti jaringan dari jaringan. Ini adalah kumpulan dari jaringan pribadi dan publik yang saling berhubungan. LAN dan WAN. Infrastruktur jaringan bervariasi dalam hal ukuran area yang dicakup, jumlah pengguna yang terhubung, jumlah dan jenis layanan yang tersedia di area tanggung jawab. 2 jenis infrastruktur jaringan yang paling umum adalah Local Area Network (LAN) dan Wide Area Network (WAN). LAN adalah infrastruktur jaringan yang menyediakan akses ke pengguna dan perangkat akhir di wilayah geografis kecil. WAN adalah infrastruktur jaringan yang menyediakan akses ke jaringan lain di wilayah geografis yang luas, yang biasanya dimiliki dan dikelola oleh perusahaan besar atau penyedia layanan telekomunikasi. Gambar berikut ini menunjukkan bahwa LAN yang terhubung pada WAN. Internet. Internet adalah kumpulan jaringan yang saling terhubung ke seluruh dunia, internetwork, atau disingkat internet. Gambar tersebut menunjukkan salah satu cara memandang internet sebagai kumpulan LAN dan WAN yang saling berhubungan. Intranet dan ekstranet. Intranet adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada koneksi pribadi LAN dan WAN milik suatu organisasi. Intranet dirancang untuk dapat diakses oleh anggota organisasi, karyawan, atau orang lain yang mempunyai izin. Gambar tersebut menggambarkan tingkatan akses yang dimiliki
berbagai kelompok terhadap intranet perusahaan, ekstranet perusahaan, dan internet. Teknologi akses internet. Pengguna rumahan, pekerja jarak jauh, dan kantor kecil biasanya memerlukan koneksi ke ISP untuk mengakses internet. Opsi koneksi yang sangat bervariasi antara ISP dan lokasi geografis, namun pilihan populer mencakup kabel broadband, jalur pelanggan digital broadband (DSL), WAN nirkabel, dan layanan seluler. Koneksi internet rumah dan kantor kecil. Gambar tersebut mengilustrasikan opsi koneksi umum untuk pengguna kantor kecil dan rumahan. Koneksi internet bisnis. Opsi koneksi korporat berbeda dengan opsi pengguna rumahan. Bisnis mungkin memerlukan bandwidth yang lebih tinggi, bandwidth khusus, dan layanan terkelola. Opsi koneksi yang tersedia berbeda-beda tergantung pada jenis penyedia layanan berlokasi di sekitar. Jaringan konvergen, jaringan terpisah tradisional. Bayangkan sebuah sekolah dibangun 30 tahun yang lalu. Saat itu, beberapa ruang kelas dihubungkan dengan kabel untuk jaringan data, jaringan telepon, dan jaringan video untuk televisi. Setiap jaringan menggunakan teknologi berbeda untuk membawa sinyal komunikasi. Setiap jaringan memiliki seperangkat aturan dan standar dirinya untuk memastikan keberhasilan komunikasi, dan beberapa layanan berjalan di banyak jaringan. Contohnya adalah sebagai berikut ini. Jaringan terkonvergensi. Saat ini jaringan data, telepon, dan video yang terpisah menyatu, tidak seperti jaringan khusus. Jaringan konvergensi mampu mengirimkan data, suara, dan video antara berbagai jenis perangkat melalui infrastruktur jaringan yang sama. Infrastruktur jaringan ini menggunakan seperangkat aturan dan perjanjian. Standar implementasi yang sama. Jaringan data konvergen membawa banyak layanan dalam suatu jaringan. Contohnya adalah sebagai berikut ini. Arsitektur jaringan. Peran jaringan telah berubah dari jaringan data saja menjadi sistem yang memungkinkan koneksi orang, perangkat, dan informasi dalam lingkungan jaringan. Konvergen yang kaya akan media agar jaringan dapat berfungsi secara efisien dan berkembang dalam lingkungan seperti ini. Jaringan harus dibangun berdasarkan arsitektur jaringan standar. Sering berkembangnya jaringan kini telah mempelajari bahwa ada 4 karakteristik dasar yang harus diperhatikan oleh arsitek jaringan untuk memenuhi harapan pengguna, yaitu adalah toleransi kesalahan, skalabilitas, kualitas layanan, dan keamanan. Toleransi kesalahan. Jaringan yang toleran terhadap kesalahan adalah jaringan yang membatasi jumlah perangkat yang terkena dampak selama kegagalan. Itu dibuat untuk memungkinkan pemulihan yang cepat ketika kegagalan seperti itu terjadi. Skalabilitas. Jaringan yang dapat diskalakan berkembang dengan cepat untuk mendukung pengguna dan aplikasi baru. Hal ini dilakukan tanpa menurunkan kinerja layanan yang sedang diakses oleh pengguna yang ada. Gambar tersebut menggunakan bagaimana jaringan baru dengan mudah ditambahkan ke jaringan yang sudah ada. Kualitas pelayanan. Quality of service merupakan kebutuhan jaringan yang semakin meningkat saat ini. Aplikasi baru yang tersedia bagi pengguna melalui jaringan seperti transmisi, suara, video, langsung menciptakan ekspektasi yang lebih tinggi terhadap kualitas layanan yang diberikan.
Keamanan jaringan. Mengamankan infrastruktur jaringan mencakup pengamanan fisik, perangkat yang menyediakan konektivitas jaringan, dan mencegah akses tidak sah ke perangkat lunak manajemen yang ada di dalamnya, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Tren jaringan, tren terkini. Ketika teknologi baru dan perangkat penggunaan akhir memasuki pasar, bisnis dan konsumen harus tetap menyesuaikan diri dengan lingkungan yang terus berubah ini. Ada beberapa tren jaringan yang mempengaruhi organisasi dan konsumen. Yang pertama adalah bahwa perangkat Anda sendiri, BYOD, kolaborasi daring, komunikasi video, komputasi awan. BYOD memberikan kebebasan kepada pengguna akhir untuk menggunakan alat pribadi untuk mengakses informasi dan komunikasi melalui jaringan bisnis atau kampus. Kolaborasi daring. Individu ingin terhubung ke jaringan tidak hanya dengan mengakses aplikasi data, tetapi juga dapat berkolaborasi satu sama lain. Kolaborasi didefinisikan sebagai tindakan bekerja sama dengan orang lain dalam suatu proses yang bersamaan. Komunikasi video. Konferensi video adalah alat yang ampuh berkomunikasi dengan orang lain, baik secara lokal maupun global. Komputasi awan. Komputasi awan adalah salah satu cara kita mengakses dan menyimpan data. Komputasi awan memungkinkan kita menyimpan file pribadi, bahkan mencadangkan seluruh drive dari server melalui internet. Aplikasi seperti pengolah kata dan editing foto dapat diakses menggunakan cloud. Ada 4 jenis cloud utama. Cloud yaitu cloud publik, cloud pribadi, cloud hybrid, dan cloud komunitas, seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini. Tren teknologi di rumah. Teknologi rumah pintar terintegrasi ke dalam peralatan sehari-hari yang kemudian dapat terhubung dengan perangkat lain untuk peralatan tersebut lebih pintar atau otomatis. Misalnya, Anda bisa menyiapkan makanan memasukkan ke dalam oven untuk dimasak sebelum meninggalkan rumah pada hari itu. Teknologi rumah pintar saat ini sedang dikembangkan untuk seluruh ruangan di dalam rumah. Teknologi rumah pintar akan menjadi lebih umum seiring dengan berkembangnya jaringan rumah dan teknologi internet yang berkecepatan tinggi. Jaringan saluran listrik. Jaringan saluran listrik untuk jaringan rumah menggunakan kabel listrik yang ada untuk menghubungkan perangkat seperti yang ditunjukkan pada gambar. Pita lebar nirkabel. Di banyak wilayah di mana kabel dan DSL tidak tersedia, nirkabel dapat digunakan untuk menyambung ke internet. Penyedia layanan nirkabel. Penyedia layanan internet nirkabel WISP adalah ISP yang menghubungkan pelanggan ke titik akses atau hotspot yang ditentukan menggunakan teknologi nirkabel serupa yang ditemukan di jaringan lokal area lokal nirkabel WLAN rumah. WISP lebih umum ditentukan di lingkungan kepedesaan di mana layanan DSL atau kabel tidak tersedia. Layanan broadband nirkabel. Solusi nirkabel lainnya untuk rumah dan usaha kecil adalah broadband nirkabel, seperti yang ditunjukkan pada gambar.
Ancaman keamanan. Keamanan jaringan merupakan bagian integral dari jaringan komputer, terlepas dari apakah jaringan tersebut berada di rumah dengan satu koneksi internet atau merupakan perusahaan dengan ribuan pengguna. Keamanan jaringan harus mempertimbangkan lingkungan serta alat dan persyaratan jaringan. Ada beberapa ancaman eksternal yang umum terjadi terhadap jaringan. Salah satunya adalah virus, worm, dan Trojan horse. Ini berisi perangkat lunak atau kode berbahaya yang berjalan di perangkat pengguna. Solusi keamanan. Implementasikan keamanan jaringan rumah biasanya bersifat mendasar. Biasanya Anda menerapkan pada perangkat akhir serta pada titik koneksi ke internet dan bahkan dapat mengandalkan layanan yang dikontrak dari ISP. Berikut adalah komponen keamanan dasar untuk jaringan rumah atau kantor kecil, yaitu antivirus dan anti-spyware dan pemfilteran firewall. CNA. Peran dan keterampilan yang dibutuhkan para insinyur jaringan terus berkembang dan menjadi lebih penting dari sebelumnya. Sertifikasi Cisco Certificate Network Associated CCNA menunjukkan bahwa Anda memiliki pengetahuan tentang teknologi dasar dan memastikan Anda tetap relevan dengan keahlian yang diperlukan untuk penerapan teknologi generasi berikutnya. Pekerjaan jaringan. Anda juga dapat mencari pekerjaan IT menggunakan mesin pencari online seperti Indeed, Glassdoor, dan Monster. Gunakan istilah pencarian seperti IT, administrator jaringan, arsitek jaringan, dan administrator sistem komputer. Anda juga dapat mencari menggunakan istilah Cisco CCNA.